Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan di video kali ini aku mau mereview HP Redmi 6A 3/32 harga 400 atau 500 ribuan. Tapi sebelum direview aku mau bilang kalau HP ini bukan HP ori dan bukan HP resmi. Bisa disebut refurbish, rekondisi atau HP KW terserah, karena ini tuh udah direfurbish oleh pihak ketiga, jadi bukan keluaran dari Xiaomi. Oke, pertama-tama kita mulai dari bodi HP-nya dulu. Nah, tampilan HP-nya di bagian depan di sini ada sebuah kamera selfie, ada earpiece dan ada sensor-sensor. Depan bawahnya ada tombol kembali, tombol home dan tombol multitasking di dalam layar kayak gini. Terus di samping kanannya ada tombol power sama tombol volume. Di samping kiri ada slot SIM tray yang masih 2 slot atau hybrid ya, jadi belum triple slot kayak gitu. Kita perlu mengalah memory card kalau misalnya kita mau pasang 2 SIM card. Di bagian atas ini ada lubang jack audio sama mikrofon, dan di bagian bawah di sini ada sebuah mikrofon lagi dan ada port micro USB. Di bagian belakangnya ada kamera utama dan ada LED flash dan ada tulisan MI kayak gini. Ada juga speakernya di bagian belakang bawah seperti ini. Untuk bodinya di sini ada sebuah garis seperti ini, dan di bagian ke atasnya ini halus ya, nggak ada motif kasar-kasarnya, dan di sini ada garis menyilang kanan kiri seperti ini menembus kameranya. Oke, jadi untuk tampilannya seperti ini. Dan kita mulai dari yang penting dulu. HP ini saat aku pakai buat WhatsApp itu nggak bisa. Nih, aku coba pakai buat WhatsApp, nanti hasilnya kayak gini. Nah, seperti ini. Saat aku coba masukkan nomor WA-nya itu masih bisa diinstal dari Play Store, tapi saat aku masukin nomor hasilnya seperti ini. Anda memerlukan WhatsApp versi resmi untuk masuk. Udah uninstall, install lagi, tetap aja hasilnya seperti ini. Dan HP ini sebenarnya hoki-hokian sih buat WA. Mungkin ada yang bisa dan mungkin ada yang nggak bisa. Nggak bisanya yang pertama tuh mungkin seperti ini ya, Anda butuh WhatsApp yang resmi, dan yang kedua mungkin ada resiko setelah bisa dimasuki nomor itu nomornya kena spam atau kena blokir ya, kayak gitulah. Dan selanjutnya kita langsung coba ke menu pengaturan tentang ponselnya dulu. Kita ke menu pengaturan dan ke tentang telepon. Nah, di sini nomor modelnya itu Redmi 6A, versi Androidnya di Android 8 dan MIUI-nya di versi 10.3.6. Untuk prosesornya masih quad core ya, kentang sih quad core kayak gini, dan maksimalnya di 2 GHz. RAM-nya 3 GB, ROM-nya 32 GB. Untuk prosesornya ini pakai MediaTek Helio A22 ya. Kemudian kita coba cek pakai aplikasi Device Info ya. Kita ke aplikasi DevCheck nih. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi Device Info, ke DevCheck dan ke hardware. Dan di hardware di sini terbacanya P22. Tapi ini bukan P22 ya. Kalau MediaTek Helio P22 itu udah octa-core. Dan ini sebenarnya Helio A22. Ini cuma 4 core. Dan untuk fabrikasinya di 12 nanometer ya. Kalau P22 itu harusnya udah 8 core. Ini masih 4, itu A22. Oke, lanjut untuk frekuensi atau clock speednya di 2 GHz. Kemudian layarnya ini pakai resolusi HD plus ya, 720 x 1440 pixel. Ukuran layarnya 5,45 inci dengan refresh rate 60 Hz. Lanjut ke bagian memorinya. RAM-nya asli ya 3 GB dan ROM-nya itu juga asli 32 GB. Terus untuk fitur-fiturnya di sini ada OTG sama GPS. Dan di HP ini sayangnya itu nggak ada fingerprintnya ya, nggak ada fingerprint, nggak ada infrared dan nggak ada NFC. Ya kayak gitulah HP ini, nggak ada fingerprint, nggak ada infrared dan nggak ada NFC. Tapi untuk keamanan di sini masih bisa kita setting pakai wajah atau Face ID. Kita bisa setting di bagian menu kunci layar dan sandi ini ada tambahkan data wajah ya, bisa pakai Face ID. Kemudian soal sinyal dan jaringannya di sini aman ya. Di sini aku pasang kartu dan sinyalnya itu muncul seperti ini. Untuk WiFi juga bisa, untuk hotspot ini juga bisa. Jadi jaringan HP yang aku dapat ini aman, normal, nggak ada kendala. Tapi kembali lagi ini HP hoki-hokian ya, bisa dapat bagus, bisa juga dapat enggak. Kalau dapat bagus pakai aja, tapi kalau dapat yang cacat mending retro aja ya. Oke. Dan selanjutnya kalau misalnya aku pakai buat sosial media, dan di sini udah aku tes tentunya ya. Untuk FB agak lelet, untuk TikTok agak lelet ya. Dan di sini untuk ngakalinnya pakai FB LED atau TikTok LED. Tapi untuk IG sama untuk YouTubean ini cukup lancar ya. Di sini seperti ini. Kalau misalnya kita pakai buat YouTubean. Nah, untuk masuknya memang agak delay kayak gini, tapi kalau udah masuk untuk scroll-scroll ini kenceng ya. Ini nggak ada kendala sama sekali, oke. Nah, seperti ini untuk scroll-scroll ini cukup kenceng, dan seperti ini untuk YouTubean ya. Untuk scroll-scroll YouTube
Ini lumayan, dan untuk sosmed ada yang bisa ada yang enggak. Contohnya yang enggak bisa itu buat WhatsApp. Tapi untuk lain-lain sebenarnya aku cobain FB, TikTok sama YouTube ini semuanya bisa ya, normal. Cuma WA aja sih yang ada kendala. Dan selanjutnya untuk speakernya kita tes juga. Di sini kita coba dengerin seperti biasa ya, Alicat. Oke, kita dengerin. Ini Alicat musik dan langsung aja kita dengerin speakernya. Speakernya ini bagus ya, nggak kresek-kresek. Ini jernih speakernya, HP yang aku dapat ini. Harga 500 ribuan atau 400 ribuan, tapi lumayan lah seperti ini ya. Kenapa aku bilang 400 atau 500 ribuan? Karena hampir 500 ribu dibilang 400 ribu juga lebihnya banyak kayak gitu. Jadi aku bilangnya 400 atau 500 ribuan lah, tergantung toko yang jual, oke? Dan selanjutnya kalau kita cek di layarnya sendiri, ini warnanya itu kebiru-biruan ya untuk layarnya sendiri. Ini kebiru-biruan kayak gini, kontras ya, bukan ini kontras layarnya lah, pokoknya itu lebih kebiru-biruan gitu. Dan untuk tampilan icon-iconnya juga nggak terlalu pekat, nggak terlalu bagus gitu kalau dibandingkan sama layar Redmi yang ori, yang resmi kayak gitu, ini beda lah. Oke, dan selanjutnya kita coba tes multitossnya. Apakah ini multitossnya bisa dapat sampai 10 sentuhan? Langsung kita coba tes aja. Di sini start test kayak gini ya. Apakah multitossnya dapat sampai 10? Harusnya dapat ya. Dan di sini untuk multitossnya itu bisa dapat sampai 10 sentuhan dengan resolusi layar di 720 x 1440 pixel dengan kepadatan layar di 320 dpi. Oke. Dan selanjutnya kita cobain kameranya. Nah, untuk kameranya di sini ini ya kameranya ya. Oke, kita pakai ini aja untuk ngetes. Kameranya bagus ya, kamera belakangnya ini bagus, ini worth it kamera belakangnya, dan fokusnya juga bisa difokusin dengan bagus. Ini fokusnya juga bagus, bisa difokusin, dan di sini untuk zoomnya bisa di 8 kali zoom ya. Ini di 8 kali zoom, tapi kameranya cuma satu aja, ada kamera utama, nggak ada kamera makronya ya. Jadi untuk foto-foto yang dekat banget itu nggak bisa ya, karena nggak ada kamera makro. Untuk modenya ada mode video singkat, mode video. Untuk mode video bisa di berapa? Di 1080p ya, 30 fps maksimalnya. Pilihannya ada 3 di 1080, 720 sama 480, semuanya di 30 fps. Ya seperti inilah. Oke, dan kita lanjut. Dan oh iya, di sini ada stabilisasi videonya ya, atau stabilizer ya. Di sini kita bisa atur. Ini kita bisa aktifkan stabilisasi gambar. Tapi menurutku ya nggak terlalu beda jauh sih, diaktifin atau enggak ya sama aja di 30 fps 1080p. Selanjutnya untuk mode lainnya di sini ada mode foto, mode kotak, mode panorama, dan ada mode manual ya. Kalian atur sendirilah kalau pakai mode manual seperti ini. Dan kita lanjut ke kamera depannya. Untuk kamera depan hasil fotonya itu seperti ini. Ini foto tanpa filter dan ini foto pakai filter. Jadi jauh banget ya. Ada filter-filternya gitu ya. Jadi foto sekalian pakai filter, oke. Dan seperti ini untuk tampilan di kamera depannya. Di sini ada menu filter, ada menu yang 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk video kamera depan ini juga bisa di 1080p 30 fps ya, seperti ini nih. Tapi untuk kamera depannya ya kayak gini nih, kamera depannya ya seperti ini. Hasilnya nggak terlalu bagus banget juga ya, nggak terlalu bagus banget juga. Tapi bisa ketolong sama filter sih. Oke. Ya lumayan bagus lah untuk ukuran HP murah. Nggak bisa bilang banget bagusnya, tapi ya terbilang bagus untuk ukuran HP semurah ini. Oke, selanjutnya yang aku rasain saat pegang HP ini, rasanya itu kurang kokoh karena kayak gini, di bagian belakangnya itu kayak ada rongga antara baterai sama casingnya ya. Jadi kayak kurang kokoh gitu kalau kita gini-giniin. Ini kayak ada apa, kayak kopong dikit gitu, dan kayak terasa ringan juga, walaupun misalnya kalau kita timbang itu nggak beda jauh sama versi orinya. Tapi kalau dipegang kayak gini sebenarnya udah kerasa lah kalau ini tuh bukan HP ori dan bukan HP resmi. Dan mungkin HP seperti ini udah banyak gantian-gantian komponen ya, terutama casingnya nih. Casingnya ini seperti casing-casing yang bukan ori gitu, casing-casing OM atau casing-casing KW ya, tapi memang dibuat yang baru seperti ini.
dan dijualnya dengan iming-iming kata baru juga, walaupun dalamnya itu sebenarnya udah banyak bekas servisan dan gantian komponen juga. Itu kemungkinan ya, karena bukan HP ori dan bukan HP resmi. Karena di sini udah kelihatan juga dari cetakan boxnya. Di sini aneh, di bawah baterai ada 12 MP dan di sini ada 12 MP lagi, kan ada salah cetak. Kalau yang resmi nggak mungkin lah ada salah cetak kayak gitu. Oke, lanjut. HP ini untuk sensor-sensornya itu nggak tersedia giroskop ya. Kita coba cek dulu nih sensornya. Sensor nggak ada gironya. Nih kita coba cari giro, nggak ada. Di sini nggak ada giroskopnya ya. Jadi ya seperti inilah, kurang di giro. Kemudian untuk Androidnya di Android 8 atau Android Oreo dan baterainya di 3000 mAh ya. Seperti inilah. Oke, jadi HP-nya seperti ini kondisinya ya. Bukan HP ori dan bukan HP resmi. Dan aku nggak merekomendasikan buat beli HP ini. Karena ya mending beli yang resmi-resmi aja ya, jangan beli yang ya yang gacha gitu, yang hoki-hokian. Mending beli yang resmi aja, garansinya jelas dan ada waktu masa garansi yang jelas juga. Dan untuk kelengkapannya ini juga aku dapat yang cukup aneh ya. Di sini buku petunjuknya juga full bahasa China. Ini buku petunjuk atau kartu garansi, dan di sini dapat SIM ejector juga kayak gini. Dan untuk kepala chargernya ini dapat yang KW. Untuk outputnya di sini tertulis 5 volt 2 ampere ya. Ini ringan banget dan kayak kopong gitu. Dan yang terakhir dapat USB kayak gini. Dan kita coba timbang dulu untuk kepala chargernya yang terakhir ya. Kita coba timbang kepala chargernya. Bentar, aku cari timbangan dulu. Di mana nih aku letak timbangan? Ya, ini udah ketemu timbanganku ya. Tapi ya nggak apa-apa, sambil cari durasi juga ya. Oke, kita langsung hidupin aja timbangannya. Ini malah baterainya gimana nih? Oke, baterainya ini mau lepas ya, pantesan aja nggak bisa. Oke, kita hidupin timbangannya dulu. Dan di sini 0 ya, ini 0, kelihatan kan 0. Kita timbang, beratnya cuma 24 gram. Mana ada charger ori yang beratnya di 24 gram kayak gini, kelihatan ya, 24 gram doang. Jadi dipastikan ini chargernya OEM atau charger KW gitu. Oke, jadi dari kelengkapannya sama HP-nya sendiri udah kelihatan aneh, dan dipakai buat WA juga nggak bisa. Pasti emailnya bukan email yang resmi ya. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.